Tim gabungan bubarkan hajatan yang digelar seorang kepala dusun di Yogyakarta karena melanggar protokol kesehatan. Masyarakat diminta untuk taat aturan agar tidak tercipta klaster hajatan. Bapak Ibu bilih adicara menika namung pun laksanaken Gugus tugas COVID-19 dan Satpol PP menghentikan acara pernikahan anak dari kepala dusun di Desa Karangasem, Kecamatan Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta siang tadi. Acara ini dianggap melanggar protokol kesehatan karena menimbulkan kerumunan dan makanan dihidangkan secara prasmanan. Bentuk pelanggaran jelas, ini sudah berdasarkan SOP dari Dinas Kebudayaan, ini sudah disepakati. Penyelenggaraan hajatan itu diperkenankan maksimal hanya 25% pengunjung, kemudian tidak dengan makan prasmanan, hanya pakai box. Hari ini kita sudah saksikan sendiri pelanggaran yang paling nyata itu, yang paling nyata. Tuh, untuk kegiatan prokes yang paling nyata itu. Kalau masker insya Allah semua pakai masker, tapi yang paling nyata adalah kegiatan dalam rangka penyediaan penyajian makanannya. Sementara menurut panitia, pihaknya sudah berusaha maksimal menerapkan protokol kesehatan, namun banyak warga yang datang bersamaan karena penyelenggara adalah kepala dusun. Kami juga semaksimal mungkin sudah mengeterapkan protokol kesehatan. Jadi dalam hal ini bisa Bapak Petani, di situ juga kami sudah ada sekat-sekat pembatas. Demikian juga untuk penataan kursi di dalam pun juga demikian. Sehingga kami sudah berusaha maksimal. Mulai dari cuci tangan, terus hand sanitizer, kemudian pengukur suhu dan sebagainya sudah kita terapkan. Tim gabungan memberikan waktu 3 jam untuk menyelesaikan acara dan membersihkan seluruh lokasi. Panitia juga mendapat teguran lisan dan tertulis. Masyarakat diminta menerapkan protokol kesehatan ketat ketika membuat acara agar tidak tercipta klaster hajatan di tengah pandemi COVID-19. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Mulutmu harimaumu, mungkin inilah peribahasa yang tepat untuk seorang pria di Kuningan, Jawa Barat ini. Ia ditangkap polisi setelah videonya viral di media sosial karena menantang untuk memegang jenazah pasien COVID-19. Saya siap eksperimen, saya pegang orang yang meninggal karena COVID dan akan saya pegang orang yang sakit karena COVID. Kalau saya tertular dan saya meninggal berarti benar ada COVID. Inilah video AS, warga desa Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat yang viral di media sosial. AS mengaku tidak percaya adanya COVID-19 dan menantang untuk memegang pasien, bahkan jenazah pasien COVID-19. Kalau saya tertular dan saya meninggal berarti benar ada COVID. Tak perlu waktu lama, polisi mengamankan AS yang dianggap meresahkan di tengah upaya berbagai pihak berjuang melawan sebaran virus COVID-19. Alasannya saya membuat video itu, saya depresi dengan keadaan. Kenapa keadaannya? Keadaannya gini, semenjak adanya COVID, benar-benar pertama dari usaha saya pun dari penghasilan dan sebagainya gitu. Ya karena nggak ada orang yang keluar, jadi ya pasti berpengaruh ke usaha dan sebagainya. Saat dimintai keterangan, AS mengaku tetap tidak percaya adanya virus COVID-19. Saat ini pelaku masih berada di Mapolres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Indonesia kembali menerima 10 juta bahan baku vaksin COVID-19 dari perusahaan asal Cina, Sinovac. Hingga saat ini Indonesia telah menerima 91 juta bahan baku vaksin Sinovac. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac mendarat di Bandara Soekarno-Hatta siang tadi. Ini merupakan pengiriman tahap ke-17 sejak akhir tahun lalu. Saat ini pemerintah terus mempercepat penyediaan vaksin COVID-19 dengan melakukan upaya bilateral, multilateral, dan eksplorasi produk dalam negeri. Sementara itu, pemerintah Kota Yogyakarta menggencarkan program vaksinasi massal terutama kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Setidaknya dalam sehari, pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan vaksinasi sebanyak 1.500 hingga 2.000 warga yang dilayani di fasilitas kesehatan terkait maupun melalui vaksinasi massal. Terkait rencana lockdown, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyatakan lockdown merupakan opsi terakhir untuk mengendalikan penularan COVID.
wacana lockdown itu adalah warning keras dari gubernur kepada kita semuanya untuk supaya itu tidak terjadi. Gubernur akan melockdown kalau sebaran terus meningkat, kita sering abai terhadap protokol kesehatan. Sementara kapasitas rumah sakit sudah tidak mampu menampung. Seorang bocah berusia 5 tahun tewas terseret arus sungai di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad korban baru ditemukan 4 hari kemudian. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah Rifki Fajar Aditya. Bocah 5 tahun yang dinyatakan hilang usai terseret arus sungai. Korban ditemukan di semak-semak sepanjang sungai Cipayen setelah 4 hari pencarian. Sebelumnya korban dinyatakan hilang usai mandi di tepi sungai bersama 2 temannya Kamis lalu. Usai dievakuasi, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kita terkendala dengan kondisi sungai yang arusnya sangat deras dan juga kontur lingkungannya yang luar biasa, medannya itu sangat susah. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.